83.731. Kemudian jumlah TPS itu di 820.161. Ada 3.059 TPS LN. Itu nanti kalau luar negeri khusus kita ada 3 skema. Selain TPS LN juga ada KSK namanya, kotak suara keliling, dan pos. Jadi pemilih luar negeri nanti itu menggunakan 3 skema itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kondisi negara Indonesia yang sangat beragam secara geografis dan faktor cuaca, kita perkirakan untuk BMKG bahwa di 14 Februari itu akan musim penghujan. Tentunya butuh strategi, butuh juga prioritas pengiriman, karena ada beberapa daerah seperti di Kepulauan Riau itu kalau musim hujan jalannya hilang, karena sungainya lebih tinggi ketinggian banjir, ya, di jalannya hilang. Maka di kampung yang Pak Kamil ini di Moa, ya Pak, Moa itu katanya kapalnya cuma sebulan sekali Pak ya. Jadi kalau misalkan hari itu kita dapat kapal ya wayahnya kalau kata orang Sunda harus nunggu sebulan lagi Pak, jangan sebulan lagi untuk dapat kapal ya. Atau ya paling tidak kita harus sewa helikopter untuk akses keluar dari kampung tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu ini ada beberapa poin penting yang kita akan highlight. Pertama, bahwa untuk khusus pemilu kami membutuhkan satu, Bapak Ibu semua memiliki fitur tracking dan tracing. Yang kedua, kami juga berharap Bapak Ibu memiliki peta distribusi. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki dukungan jaringan armada baik darat, perairan dan udara. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman mungkin di 2019 terlibat dalam distribusi logistik pemilu atau pengalaman distribusikan barang-barang atau logistik lain di kementerian dan lembaga terkait. Karena saya melihat bahwa ternyata sudah ada juga katalog nasional untuk distribusi. Kami kemarin memantau ada 61 perusahaan yang masuk gitu ya. Nah, mungkin untuk teknis, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena saya sangat lelah, dari setengah 7 sudah bergabung di Rindam mengikuti pembukaan orientasi tugas anggota KPU yang belum dilantik. Nanti Pak Kamil ya strategis bisa menggambarkan lebih jauh. Saya mohon maaf untuk kalau kata orang Sunda ngarekap jelas, beristirahat sejenak Pak. Tapi kami saya akan duduk di depan untuk membantu kalau nanti ada informasi yang dibutuhkan dari kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas perhatian kami ingin mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Pak Seno. Terima kasih Bapak Kamil. Mungkin sebelum panel terkait paparan, mungkin dari Pak Eko selaku perwakilan dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat KPP, ada hal yang mau disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Karol, Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sudah tayang di katalog ya pada hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kepala Biro bahwa ini bukan hajatan istilah asal mencari proyek ya, Ibu ya. Jadi ini hajatannya pemilu sukses, pemilunya distribusinya sukses. Kenapa ini Bapak Ibu diundang? Padahal Bapak Ibu sudah tayang di dalam katalog, ya. Ini mungkin ada beberapa hal nanti dari rekan-rekan Direktorat Pasar Digital Pengadaan atau yang dulu namanya Direktorat Katalog Pak Ibu. Itu akan menyampaikan istilahnya mekanisme Bapak biar bisa nanti terbeli. Nah Bapak Ibu yang nanti sudah tayang di dalam katalog, ya kan? Dan nanti ada istilahnya verifikasi lah oleh teman-teman pasar digital, nanti Mas Ilman akan menyampaikan. Itu nanti Bapak Ibu bekerja sama dengan produsen-produsen tadi, ya kan? Ini Bapak Ibu harus siap di situ. Jadi kerjasama. Jadi
Jadi yang mengkliknya bukan dari PPK atau pejabat. Jadi Bapak Ibu kerjasama, nanti barang tersebutlah yang diproduksi oleh produsen. Tadi ada kotak, bilik, sampai surat suara itu terkirim. Kayak tadi Pak Kepala Biro menyampaikan Bapak Ibu wajib memiliki tracking, ya. Ada yang nggak punya tracking mungkin ya? Itu punya semua tracking. Nah, tracking itulah yang nantinya akan diimplementasikan atau diimplementasikan dengan aplikasi yang ada di KPU, namanya sistem logistik SILOG, ya, logistik pemilu. Jadi teman-teman KPU akan mengawasi Bapak Ibu mulai dari barang terpick up dari pabrik sampai terdistribusi di kabupaten kota tadi. Ini yang jadi pekerjaan Bapak Ibu dan telah tayang. Nah, mungkin di sesi yang berikut nanti ada teman-teman yang belum tayang ya, bukan di sesi yang ini, itu nanti akan kita sosialisasikan. Jadi itu ya Bapak Ibu, nanti jadi pekerjaannya Bapak Ibu apa. Nah, ini apakah nanti perlunya per kilogram atau kubikal? Ini yang jadi ya, karena kan ada kubikal, ada kilogram, volume ya. Nah, tadi juga diminta oleh Pak Kepala Biro surat sekjen itu Bapak Ibu wajib ada surat dukungan atau bukti kerjasama dengan maskapai atau untuk hubungan di udara, terus dengan perkapalan dengan surat dukungan atau bukti kerjasama. Nah, ini yang kita perlukan. Dan yang wajib, yang sangat penting lagi, ini barang adalah barang yang kalau terkirim tapi tidak boleh rusak, Pak. Walaupun Bapak tadi di situ dikenakan juga dengan asuransi ya, asuransi untuk resiko. Nah, cuman kan yang kita harapkan barang ini tidak ada rusak, ya, kecuali ada hal-hal yang kadang kahar lah, yang tidak bisa ditolerir. Jadi Bapak mengirimnya dengan sangat hati-hati, ya. Jadi terkirim sampai gudang kabupaten kota, ya, dan untuk PPLN, panitia pemilihan orangnya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman yang penyedia ini yang sudah tayang tuh paling nggak gambarannya sudah tahu, ya, pekerjaannya sudah tahu. Nah, nanti secara teknis Bapak Ibu bisa terbeli atau dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang nanti memproduksi seperti kotak, bilik, dan itu nanti Mas Ilman yang akan menyampaikan dengan Mas Fahri. Jadi Bapak Ibu nanti harus diverifikasi dan sebagainya, itu Mas Ilman. Mungkin gitu, sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendukung semua ya, untuk hajatan Indonesia ini pemilu 2024. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan ada panel paparan terkait katalog elektronik dan panel diskusi dengan pelaku usaha juga. Mungkin kepada Bapak Ibu narasumber, yaitu Bapak Hilman dan Bapak Fahri, dan juga Bapak-Bapak yang ada di depan, serta akan dimoderatori oleh Bapak Abdul Ghafur, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua, Bapak Ibu. Nah, sekarang pada kesempatan kita kali ini kita bertemu kembali ya, di mana pada
kegiatan ini tentunya marketing lanjutan yang telah dilakukan di Senin 19 Juni 2023 di Grand Mercure Harmony, di mana di sini akan menjelaskan lagi untuk bagaimana distribusi logistik di pemilu tahun 2024. Nah, baik, di sini juga kita dibersamai juga dari narasumber Pak Hilman Fasri dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan atau biasa disebut juga katalog dari LKPP. Mungkin untuk mempersiapkan waktu langsung saja dari Mas Fahri atau Mas Hilman Fasri memberikan paparan untuk kegiatan pada sesi kita kali ini. Dan sebelumnya Mas, ini untuk peserta yang hadir ini yaitu penyedia atau pelaku usaha yang sudah tayang di katalog elektronik. Nah, mungkin itu informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan Mas Fahri untuk memberikan paparannya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Beberapa sempat pernah ketemu ya Bapak Ibu, ini kan sudah pernah tayang ya. Jadi Bapak Ibu di yang hari ini yang sesi pertama ya, nanti ada sesi kedua, beda lagi pesertanya Bapak Ibu. Yang sesi hari ini sudah pernah tayang ya, yang sudah tayang di katalog elektronik jasa pengiriman atau ekspedisi Bapak Ibu ya. Jadi sudah tayang, sudah melakukannya di tahun 2022 Bapak Ibu ya. 2022 harusnya nama direktorat kami masih Direktorat Pengembangan Katalog mungkin waktu dulu ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi, direktorat itu sudah berganti Bapak Ibu ya. Jadi pasar digital, nah, orangnya sih itu juga Bapak Ibu ya. Nah, yang akan dijelaskan hari ini Bapak Ibu ya, paket hari ini. Jadi tadi mungkin di awal sudah dijelaskan ya bahwa kita ada hajatan besar pemilu 2024 ya. Ada nanti perusahaan yang akan dipilih untuk memproduksi logistik pemilu, yang macam-macam logistik pemilu. Tadi mungkin sudah dipaparkan Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada logistiknya sudah diproduksi, harus didistribusikan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bahwa kita akan mencoba apa ya, menyortir Bapak Ibu ya, macam mensortir, memilih, mensortir, menseleksi ya Bapak Ibu ya. Siapa pengusaha ekspedisi atau distribusi ya, yang nanti boleh berpartner gitu ya, yang boleh nanti berpartner dengan penyedia-penyedia logistik tadi, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Dan penyedia tersebut penyedia sedang tayang katalog gitu. Saat ini ada 60 atau 61, tapi bisa bertambah terus ya Bapak Ibu ya. Makanya kita bagi dua sesi. Sesi yang pertama yang sudah tayang, nanti ada sesi kedua yang belum pernah tayang. Itu lebih basic lagi nanti penjelasannya. Kalau yang Bapak Ibu nggak basic ya, kira-kira Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa persyaratan mana penyedia ekspedisi yang kira-kira boleh ya, nanti bekerja sama B2B Bapak Ibu ya. B2B dengan penyedia-penyedia yang memproduksi logistik pemilu seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang tayang ini nanti dibelinya sih nggak langsung oleh pemerintah. Ada sih yang langsung yang ke luar negeri kalau nggak salah ya. Kalau nanti Bapak Ibu akan bekerja sama B2B dengan penyedia logistik pemilu yang akan tayang katalog, kira-kira begitu ya. Nah, kami ingin menseleksi siapa saja yang boleh B2B tersebut, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Dari sebesarnya ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tayang, ini sudah dapat modal satu ya. Modal dua nanti akan kami seleksi. Seleksi itu bukan seleksi ya, seleksi solo ada pemenang ya. Ini semua bisa menang, semua bisa terpilih, semua bisa masuk list tersebut asal memenuhi persyaratan. Ya, jadi bukan kalau seleksi seolah-olah cuma dipilih satu, ada pemenangnya. Ya, ini semuanya bisa saja terpilih asal memenuhi persyaratan. Nah, sesi ini akan kita mensosialisasikan persyaratannya, gitu ya. Sambil menerima masukan Bapak Ibu ya. Jika ada masukan, Pak jangan begitu, silakan. Akan kami dapat semua ya. Tentu sambil dipertimbangkan, bisa diterima, bisa tidak, tergantung nanti dari KPU nih yang punya spek Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana nanti yang sudah lolos atau sudah kami anggap sesuai, tandanya bagaimana? Nah, kita akan ada fitur di katalog elektronik yang sudah tayang nanti ya, namanya fitur verified product. Jadi nanti produknya punya label, punya cap bahwa produknya verified. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara dapatnya bagaimana? Tadi di awal, bahwa kami punya persyaratan, Bapak Ibu memenuhi persyaratan ya, bisa dapat label tersebut, verified product.
Nanti Mas Fahri dibantu sedikit penjelasan demo aplikasinya ya. Di awal saya akan jelasin kebijakan dulu kayak gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu nanti output dari kegiatan ini, sekarang masih sosialisasi Bapak Ibu ya. Outputnya Bapak Ibu nanti mengajukan supaya dapat label yang sudah tayang tadi. Bahas nanti boleh dibuka aplikasi katalog dulu aja. Nggak usah ini labelnya ya, aplikasinya dulu aja deh. Kita coba langsung ke poin, nanti coba bahas teorinya dulu ya. Kita rasa jasa ekspedisi atau pengirimannya. Jadi nanti kalau di katalog ketahuan penyedia siapa saja yang punya label tersebut. Kalau punya label artinya lolos verifikasi istilahnya, lolos pemilihan atau lolos seleksi ya. Nah ini ya, ini kan yang sudah tayang ya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya bahwa kami bikin 3 kategori. Sementara 3 kategori ya bisa bertambah nanti kemudian, tapi sekarang 3 kategori. Tadi kan Pak Eko di awal sempat bilang ini mau per kilo apa dimensi ya. Jadi kita ada ukurannya, bisa pakai ukuran berat atau flat atau volume atau dimensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena belum disepakati mau pakai apa, Bapak Ibu masih bebas nih mau yang mana ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti di bawah Mas Adi ke bawah, scroll ke bawah yang label ya. Nah ini sebenarnya ada label-label Bapak Ibu ya. Ada verified vendor, ada official vendor. Dari judulnya 2 di atas itu nempel ke penyedia Bapak Ibu ya. Verified vendor, official vendor. Yang nanti kita mau lakukan nanti yang ketiga, verified product. Nah, produknya berarti nanti akan diverifikasi ya Bapak Ibu ya, sesuai tidak dengan yang dipersyaratkan oleh KPU untuk distribusi logistik pemilu ya. Nah, kalau sekarang kalau diklik, coba diklik Mas Abi, diklik dan dicari harusnya masih kosong karena belum pernah ada yang mengajukan ya Bapak Ibu ya. Dan kita belum buat persyaratannya. Nah sekarang kan mau dibuat persyaratannya. Nah ini masih kosong. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajukan ya, mengajukannya pakai aplikasi juga Bapak Ibu ya, online ya. Bapak Ibu mengajukan. Nah nanti kita setujui akan muncul di sini produk-produk yang verified, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Saat ini dibutuhkan untuk logistik pemilu ya. Seperti itu. Sekarang masih kosong. Nah, yang tayang di sini, yang kosong ini nanti akan tayang ya. Itu yang punya kesempatan nanti untuk B2B pengiriman logistik pemilu dengan penyedia-penyedia yang tender nanti. Jadi nanti ada pemilihan, bukan buat Bapak Ibu ya, buat penyedia logistik pemilu. Ini logistiknya bukan distribusinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya surat suara, bilik, bukan bilik ya, kotak ya. Bilik ada Pak? Bilik ya. Bilik suara akan dipilih ya. Kan mereka harus mengirim Bapak Ibu ya. Kalau mengirim berarti kan kerjasama dengan perusahaan ekspedisi misalnya. Nah kita nggak mau sembarangan kerjasamanya, harus yang sudah kita seleksi. Nah jadi B2B-nya di limit gitu ya, seperti itu. Yang boleh nanti yang tayang yang punya label verified seperti itu. Makanya harus sudah dapat label sebelum tender selesai. Misal boleh tanya Pak, kira-kira tender selesai kapan pemasukan penawaran minggu depan ya? Misalnya hari Rabu, misal ya. Jadi penyedia itu hari Rabu depan terakhir nawar tuh Pak, penyedia yang mau ikut tender ya, Rabu minggu depan. Nah Bapak Ibu sebelum hari Rabu sudah harus dapat label harusnya Pak, supaya dia bisa nanti minta entah surat dukungan atau kerjasama sama Bapak B2B ya, nanti dipilih untuk ikutan tender. Karena pas ikutan tender nanti biasanya harus sudah kerjasama dengan perusahaan ekspedisi yang terpilih. Ini yang terpilih yang punya label Pak ya. Gitu. Jadi kalau sekarang hari Selasa, ketemu Selasa lagi misalnya Pak ya, kan terakhir Rabu, jangan ambil Rabu lah Pak ya, ambil Selasa sudah pada tayang, paling lambat banget kalau besok sudah dapat label bagus Pak ya. Makanya kita nanti mau diskusi bagaimana cara dapat label, nanti ada teknisnya ada ya. Ini sekarang kita ke konsepnya dulu Bapak Ibu ya. Sebelum hari Rabu, Selasa atau lebih cepat sudah dapat label verified produknya Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa dipilih untuk bekerja sama oleh penyedia yang akan ikut tender, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kira-kira garis besarnya yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu semua. Ini nah sekarang kita akan jelaskan sedikit teorinya terkait label-label tadi. Boleh Mas Abi kita ke slide ya.
Bapak Ibu yang sisi satu sih peluangnya lebih tinggi, sudah tayang produknya ya. Yang baru ya mungkin akan lebih berat karena usaha mau tayang dulu, habis tayang input produk kan ya, input produk tayang. Kami sosialisasi kayak gini lagi Pak buat yang penyedia baru ya, gitu ya. Oke, brand label ini diatur di Surat Edaran Kepala KPP nomor 11 tahun 2022, sudah setahun ya Bapak Ibu yang umurnya ya. Nah, lanjut, tapi memang penggunaannya jarang sih. Memang biasanya yang butuh spek-spek khusus. Bapak Ibu yang sudah praktek ekspedisi sekarang tayang kan tidak ada spek khusus ya. Yang penting KBLI-nya masuk ya, KSWP-nya valid, punya izin usaha yang sesuai tadi ya, tayang ya. Nah, khusus yang punya label ini memang beda. Kita punya syarat ya, kita cek kalau sesuai baru dapat label. Lanjut. Nah, label ini banyak Bapak Ibu ya. Ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 8. Semuanya 8. Tapi nggak semua itu dikerjakan oleh manusia. Ada yang apa namanya otomatis. Nah ini sebenarnya nggak perlu difoto, nanti dikirim kan Mbak Nida ya slide-nya. Tapi nggak apa-apa kalau foto Bapak Ibu ya. Yang pertama label itu kita bagi dua, label yang nempel ke subjek penyediaannya. Ada yang nempel ke produk. Yang tadi saya omongin yang ke produk Bapak Ibu ya, yang nomor 2. Tapi sambil penjelasan sama tuh Bapak Ibu pengen ngajuin label nomor 1 silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang label nomor 1 yang paling atas ya, label penyedia, label yang ke subjek ya. Ada 2 jenis, ada official vendor, ada verified vendor ya. Ya ini kalau Bapak Ibu ke marketplace yang warna hijau ya, ada official store ya. Kalau Shopee apa namanya ya? Official juga ya? Ya, ya kita official vendor, nah biar agak beda dikit ya. Ini adalah penyedia yang official menjual merek tertentu. Kan official itu terhadap merek ya, entah merek sendiri atau dapat license ya, terserah ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau jasa ekspedisi yang punya mereknya punya Bapak Ibu langsung ya. Taruhlah yang paling gampang ya, yang BUMN POS, ada yang terdaftar sebagai merek, kalau terdaftar PT POS punya merek POS, bisa ngajuin official vendor ketika dia input produk POS mereknya ya Bapak Ibu ya. Itu akan dapat label official vendor, karena official vendor buat yang punya merek. Kalau yang Bapak Ibu produk yang belum bermerek belum bisa ya. Merek kan ada yang buat jasa, ada yang buat barang ya. Kita buka untuk berbagai jenis komoditi Bapak Ibu. Bisa barang, bisa jasa. Ada lagi verified vendor. Verified vendor itu penyedia-penyedia yang data kualifikasinya sudah verified di aplikasi Sikap. Nah, verified vendor ini otomatis Bapak Ibu ya tidak ada pengajuan. Kalau Bapak Ibu di Sikapnya sudah oke, sudah verified, otomatis dapat. Kira-kira gitu ya. Nah, nomor 2 baru kita ke label yang jenis kedua, yang label nempelnya bukan ke subjek tapi ke produknya. Ya. Ada PDN ya, Bapak Ibu pasti produknya PDN nih, jasa pasti PDN Bapak Ibu ya. Nah ini otomatis Bapak Ibu ya dapat label ketika Bapak Ibu ngintu produk, ingat mungkin ya ketika ngintu produk kan milih ini PDN atau impor. Nah, label itu akan langsung muncul sesuai pilihan Bapak Ibu. Ada produk impor ini juga label yang otomatis ketika memilih jenis produknya. Ada produk usaha kecil, ketika Bapak Ibu memang usaha kecil akan dapat label usaha kecil. Nah, yang 3 teratas PDN, impor dan usaha kecil otomatis Bapak Ibu label yang dapat, tapi tidak perlu ada proses ya kita mengajukan, diverifikasi nggak ada. Baru yang 3 terbawah ada pengajuan, ada permohonan, ada pemeriksaan dan ada approval, kira-kira seperti itu. Yaitu yang kita akan lakukan yang nomor 4 di bawah nih, 1, 2, 3, 4 verified product, dimana harus ada syarat dulu. Syarat itu apa? Ya syarat dari labelnya, misalnya harus begini. Penyedia juga mengajukan seperti itu, disetujui, dapat label. Ada juga produk inovasi. Produk inovasi ini khusus yang di BRIN ya. Ada produk-produk yang memenuhi unsur inovasi, diajukan ke BRIN approve, dapat label itu. Masih jarang sih. Yang terakhir produk ramah lingkungan, yang Bapak Ibu produknya, tapi di sini harusnya jasa belum ada ya, karena produk ramah lingkungan masih ke barang. Contoh kalau Bapak Ibu beli AC split di rumah ya, ada skema tulisannya, skema energi minimum kalau salah. Ya. Itu label ramah lingkungan Bapak Ibu. Nah kalau punya sertifikat itu bisa mengajukan ke aplikasi, dapat label produk ramah lingkungan. Nah,
Tapi kita nggak bahas semuanya ya, kita akan fokus di verified produk. Ya, lanjut. Ini skip aja, kita ke verified ya. Lanjut. 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 Ini ya. Ini yang label tadi 3 terbawah ya, yang ada tanda kurung manual, verify. Manual itu maksudnya masih butuh manusia buat mengecek dan approve ya. Kita ambil yang langsung yang tengah Bapak Ibu ya, verified product ya. Verified product label untuk produk yang memiliki data spek teknis sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan dalam dokumen penguahan. Jadi nanti ada syaratnya. Kita mau share hari ini konsep syaratnya ya. Kita sambil minta masukan Bapak Ibu semua, mungkin terhadap syarat untuk dapat label ini ya. Penyedia atau autentik yang sudah tayang ya, dan punya produk sudah tayang bisa mengajukan untuk produk yang ditayangkan. Makanya Bapak Ibu sudah punya modal 1 nih, tayang. Yang belum tayang belum punya modal sama sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu sampai kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau bulan depan aja lah kasih labelnya, boleh nggak? Nggak apa-apa, cuman Bapak Ibu tidak punya kesempatan di hire tadi ya. Karena Bapak Ibu nanti yang akan punya label akan di hire atau bekerja sama dengan penyedia-penyedia logistik pemilu. Kalau di luar proses tender bisa nggak tayang? Tetap tayang dan tetap dapat label bisa. Ya. Cuman nggak ada manfaatnya dapat label Bapak Ibu ya. Karena sudah terlanjur, mereka sudah cari-cari kan si penyedia logistik, dia mau sama siapa, mau sama siapa, dia melihat di katalog ya, siapa yang sudah terverifikasi speknya atau persyaratannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mengajukan label ini sebenarnya kapanpun, tidak ada batas waktu ya. Cuman sekarang penggunaannya memang dibutuhkan dalam rangka pemilu yang pemilihannya akan minggu depan selesai. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau cuma sekedar mau dapat label bisa kapanpun Bapak Ibu. Tapi kalau dapat labelnya setelah masanya lewat ya nggak ada gunanya ya Bapak Ibu ya. Karena kan sekarang dapat labelnya kita mau gunakan buat logistik pemilu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada lagi Mas Adi? Next. Ini pengajuannya ya. Nanti pengajuannya, nah dulu pengajuannya Bapak Ibu ya masih manual ya, bersurat manual pada KPP ya. Nanti kita akan cek ya. Nah sekarang sudah bisa pakai aplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari produknya. Nah khusus produk, ini contoh kalau saya sampling ya, kemarin seperti cek-cek. Contoh di sini ada PT Pos Bapak Ibu. Ada ya Pak ya. PT Pos saya cek 500.000 produknya ya. Nah yang diajuin nggak perlu semuanya Pak, 1 aja ya. Pilih rute manapun, ya kan ada banyak rute ya. Mau ukuran berat, ukuran flat, ada lagi dimensi ya, bebas. Pilih 1 produk ya Bapak Ibu, 1 produk aja, semuanya cukup 1 ya. Yang speknya disesuaikan dengan yang akan nanti kita persyaratkan ya. Dan dilampirkan dokumen-dokumennya kan ada kolom lampiran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kalau nawar ada nanti dikasih, bisa ngasih attachment ya. Nah attachmentnya di attach ya. Attachmentnya ntar kita minta mohon melampirkan surat pernyataan apa, melampirkan dokumen apa, dipakai attachmentnya di produknya ya. Nah jadi nanti produknya dirubah dulu, disesuaikan dengan yang disyaratkan, dipilih salah 1 aja ya. Diajukan, kalau sesuai nanti dapat label ya. Nah Bapak Ibu kan produknya juga banyak, contoh tadi Pos yang saya ingat 500.000 lebih yang sudah tayang ya. Bapak Ibu cukup 1 aja ya. Pilih produk mana aja yang di jasa ekspedisi atau pengiriman tadi ya. Pilih 1, disesuaikan speknya sesuai yang kita inginkan ya, yang kita butuhkan Bapak Ibu ya, diajukan. Karena kalau semuanya sekarang tuh tercatat 1.090.000 produk. Kalau kami minta semuanya harus label, wah bayang tuh PR-nya ya, 1 juta produk di Bapak Ibu edit, diajuin, kita juga approve. Sama-sama pegal Bapak Ibu ya. Nah kira-kira Bapak Ibu 1, karena 1 juga kami cek semua. Persyaratannya ada yang nempel ke penyedia, ada yang produk ya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, sebelum nanti ke aplikasi, Mas Abi boleh ditayangkan persyaratannya ya. Tayangnya Pak Eko ya, persyaratan yang dari KPU ya. Ini sambil diskusi ya Bapak Ibu ya. Yang halaman 20 ya Mas Abi. Ada ya? Nah ini ya, nah ini spek
distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lain dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Ini spektek untuk ekspedisinya ya, jasa penerimanya. 1. Logistik pemilu yang akan dikirimkan dari pabrik penyedia logistik pemilu ke gudang KPU di kota kabupaten dan ke panitia pemilihan luar negeri di negara tertentu. Ini mungkin yang nawarnya untuk yang luar negeri juga. Ya. Yang kedua, merupakan produk yang sudah tayang. Nah, sudah tayang apa itu ya? Gitu ya. Nanti tinggal labelnya nih. Penyedia distribusi wajib memiliki aplikasi atau website tracking online yang dapat terintegrasi dengan sistem logistik KPU RI. Nah, pertama, mungkin sebelum integrasi ya, sudah pakai tracking Bapak Ibu semuanya? Nah, kalau sudah memenuhi satu-satu aja dulu ya. Kalau belum, itu PR sendiri yang bikin dulu. Ya. Kalau sekarang memang wajib nih Pak. Tinggal masalah integrasi, nanti kita tanya ke KPU ya, integrasinya gimana nih Pak, gitu ya. Gitu ya. Apakah sudah terintegrasi atau nanti bersedia aja cukup ya. Gitu. Karena di sini yang dapat integrasi, nah saya pribadi kan nanti kita tanya KPU lah ya, dapat terintegrasi seperti apa. Gitu ya. Lalu yang keempat, penyedia distribusi wajib menyampaikan kepemilikan kendaraan baik milik sendiri atau sewa. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi nanti diupload, mungkin Bapak Ibu macam-macam ya, ada yang punya 10 mobil, truk atau satu. Nanti kami diskusi ya. Ini cukup perwakilan atau semuanya nih ya. Oke. Jadi pokoknya entah surat perjanjian sewa menyewa kendaraan atau BPKB atau STK, pokoknya entah milik sendiri atau sewa. Penyedia distribusi wajib menyampaikan surat dukungan dari armada laut dan atau armada udara untuk wilayah distribusi yang membutuhkan armada laut dan atau udara. Ya. Ini surat dukungan misalnya dari apa ya mungkin ya. Nomor 6, penyedia distribusi wajib menyampaikan metode dan timeline alur distribusi untuk setiap daerah atau regional pengiriman dari daerah asal kirim ke tujuan kirim. Pak Kamil nanti mungkin bisa kalau bahas teknis ada dari KPU bisa jelasin Pak ya? Ada ya? Oke. Nanti yang terkait ini sih khususnya Pak. Ya. Lalu yang ke berapa ya tadi timeline nomor 7 sekarang, penyedia distribusi harus menyampaikan daftar harga untuk seluruh daerah atau regional pengiriman. Nomor 8, memiliki layanan asuransi pengiriman untuk melindungi barang yang bersifat rahasia dan milik negara dalam kasus kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Dan hanya 8 ini nih Pak. Hanya itu tergantung ya sudut pandang OPB. Kira-kira ini 8 yang dipersyaratkan dan ini yang akan kami verifikasi Bapak Ibu ya. Ini yang surat dari Sekjen KPU terkait spektek distributor ya, pelaku distribusi ya, atau ekspedisi lah Bapak Ibu ya. Ini yang akan dipersyaratkan. Nanti diskusinya Bapak Ibu ya sabar ya. Nah setelah ini akan coba biar langsung sampai demo sedikit Bapak Ibu ya. Nanti baru kita mulai diskusi ya. Mas Faris sudah siap? Mau udah dapat link Zoom-nya? Udah aja? Bisa nih? Oke. Kirim link ke Fahri biar Mas Fahri siap-siap. Nah, sebelum diskusi ini Bapak Ibu mungkin biar sampai full dulu ya, coba didemonstrasikan nanti bagaimana cara mengajukannya. Jadi ngajunya online. Nah harapannya Bapak Ibu jangan nanti mau ada, bisa katanya mau ada sesi pertemuan lagi Bapak Ibu ya buat ngupload ya. Jadi harapannya di upload yang benar Bapak Ibu ya. Yang benar itu maksud gimana? Sebelum upload di verify dulu secara manual di misalnya besok tatap muka lagi Bapak Ibu ya. Kan dokumennya Bapak udah siap ya Bapak Ibu ya. Dokumennya siap dikasih lihat lah ya misalnya PDF-nya. Oh udah oke nih, upload Pak gitu ya. Biar yang masuk tuh yang benar Bapak Ibu ya, nggak ada tolak-tolakan di aplikasi. Pertanyaan begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum di-upload di-verify dulu lah sama tim kita. Biar yang masuk itu yang benar, jangan ada tolak-tolakan di aplikasi, niatnya begitu ya. Jadi begitu nanti kira-kira skemanya. Terus ya Mas Farid? Oke. Mas Farid bisa share screen-nya dimatiin dulu.
mendemokan pada Bapak Ibu terkait tata cara pengajuan label official produk di barang elektronik. Untuk tahap pertama sama Bapak Ibu seperti Bapak Ibu mengakses fitur pada umumnya, silahkan login pada aplikasi katalog elektronik. Ini kebetulan kami mendemokan menggunakan latihan. Nantinya Bapak Ibu silahkan login menggunakan Bapak Ibu masing-masing di produksi Bapak Ibu di e-katalog.kpp.go.id. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ini sederhana, sebenarnya Bapak Ibu langsung saja ke menu produk, ya, lalu submenu rokok dan juga menu produk, submenu permohonan. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan ada dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama adalah terkait tadi ya, official vendor, verified vendor itu ada di sini. Yang kedua, verified produk, produk inovasi, ramah lingkungan itu ada di yang kanan. Ya, itu silahkan Bapak Ibu klik di yang kanan atau berlogo bintang. Setelah itu nanti akan diarahkan kembali ke halaman ini, ya, verified produk. Nah, ini sama seperti tadi Bapak Ibu, jadi verified produk, produknya pasti dan ramah lingkungan ada di form yang sama, hanya berbeda tab ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ke tab yang paling pertama ini, verified product. Nah, kemudian nama penyedia ini Jibat System dan nomor HP. Ini kalau misalkan ternyata ada update, ini silakan diisi nomor HP dari Bapak Ibu PIC ya, atau dalam kira-kira pas respon begitu. Sama email juga sama. Ini given sebenarnya dari sistem kita ambil sesuai dengan akun yang terdaftar. Tapi kalau ada update agar lebih pas respon bisa diupdate atau diganti emailnya di sini. Kemudian ini syarat dan ketentuan silahkan di checklist kedua poin yang ada. Ya. Kemudian etalase produk kita pilih yang nasional ya Bapak Ibu. Karena etalase jasa pengiriman ada di katalog nasional maksudnya sekarang. Ya, sekali lagi ini tinggal pilih yang nasional. Kemudian kita pilih tombol atau button tambah produk yang ada di bawahnya. Ya, dia nanti otomatis akan memunculkan seluruh produk-produk yang Bapak Ibu miliki, tayang ya, produk-produk tayang yang ada di sini. Tadi sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Hilman, kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari satu ya, bahkan ada yang 500.000 PT Pos, mungkin bisa diseleksi salah satu produk yang mana saja Bapak Ibu. Ya, ini bisa diseleksi dari etalase, difilter dari etalase, bisa difilter juga dari nama produk agar lebih mudah Bapak Ibu dalam melakukan pencarian. Ya, sekiranya sudah ketemu produknya Bapak Ibu, itu bisa langsung kita centang saja di tombol atau kotak yang ada di bagian sebelah kanan dari nama produk. Ya, ini dia. Tinggal kita centang saja Bapak Ibu seperti ini. Ya, kalau sudah kita tutup ya dengan cara tutup kotak seperti ini. Nanti dia akan ada di bawah sini. Ya, produk-produk yang Bapak Ibu ajukan. Nah, tahap berikutnya ini sederhana, tadi disampaikan juga oleh Pak Hilman, dokumennya Bapak Ibu ya, dokumen berdasarkan syarat dan ketentuan tadi sudah disampaikan sebelumnya. Ketika nanti memang sudah kita sepakati bersama, Bapak Ibu diharapkan mengikuti atau melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu di PDF kan ya istilahnya, dijadikan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal 20 MB. Saya rasa sih kalau untuk ukuran dokumen lebih dari cukup Bapak Ibu ya. Nah, kalau ternyata tapi ada case di mana Pak, saya ternyata 30 MB atau 25 MB. Nah, itu tata caranya Bapak Ibu mohon untuk dikompres terlebih dahulu. Kompres online banyak kok Bapak Ibu, kompres PDF online itu sudah banyak juga di Google sekarang, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, jadi ketika sudah ada filenya, tinggal kita klik tombol choose file ya atau pilih file, lalu dipilih file PDF atau zip atau RAR ya dari dokumen yang Bapak Ibu telah Bapak Ibu susun. Kemudian untuk masa berlaku sertifikat ini sepertinya unlimited. Jika ada, ya jika ada diisi jika ada. Ya, jika ada terkait dari sertifikasi tersebut mencantumkan masa berlaku sertifikat itu silahkan diisi. Tapi kalau misalkan ternyata ada masa berlakunya dimulainya ada tapi tidak ada masa berakhirnya, maka bisa dicentang tidak berbatas waktu. Ya, seperti SNI contohnya itu kan tidak berbatas waktu. Tapi kalau ada
izin edar biasa diperpanjang setiap 3 atau 4 tahun. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini kita tinggal diisikan saja. Misalnya Bapak Ibu ya, untuk contoh ini saya isikan saudara sertifikatnya dari tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan hari ini. Kalau sudah, kita cukup klik tombol buat permohonan saja Bapak Ibu. Klik kirim buat permohonan, kirim permohonan. Ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat statusnya saat ini memproses permohonan atau sedang menunggu ya proses yang dilakukan oleh admin dalam hal ini oleh tim LKPP karena Katalog Nasional. Setelah itu kita klik tombol kembali ya untuk mereview. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di menu daftar permohonan, di sini ada yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat statusnya sekarang itu di mana ya, Bapak Ibu bisa klik button tombol status ini. Nah, di sini ya yang berkedip-kedip warna hijau ini merupakan status permohonan dari Bapak Ibu. Berarti saat ini Bapak Ibu sedang menunggu proses yang dilakukan oleh kami admin ini. Gitu. Kemudian, nah ini sifatnya satu kali jalan ya Bapak Ibu, dalam arti verifikasi nanti yang dilakukan oleh tim admin itu setuju dan tidak setuju. Jadi tidak ada proses balikan begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada revisi. Jadi ketika tadi ya memang untuk kelancaran mungkin Bapak Ibu sebelum diajukan ke kami agar tidak ada proses penolakan, mungkin kita review terlebih dahulu gitu Bapak Ibu ya sebelum diajukan ke kami. Karena tadi ketika memang ditolak tidak ada revisi, jadi nanti memang harus Bapak Ibu mengajukan lagi permohonan baru terhadap produk yang hendak dicantumkan label verified product gitu. Kemudian izin saya contohkan mungkin terkait proses dari verifikasi yang kami lakukan. Lain. Oke, baik. Ini saya contohkan. Jadi nanti memang dari tim kami ya dari LKPP itu hanya tinggal melihat saja begitu permohonan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Pokoknya tadi ya seperti tadi patokannya Bapak Ibu kalau misalkan statusnya sudah memproses permohonan ya seperti ini, itu artinya bolanya ada di kami sedang diproses. Tapi kalau masih draft ya kayak tadi di sini ini masih draft statusnya ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu artinya belum sampai ke kami. Artinya mungkin terputus koneksinya di Bapak Ibu saat menginput form begitu. Jadi mohon dipastikan kembali diisikan lagi formnya sampai dengan statusnya menunggu proses permohonan. Oke, ini saya akan contohkan. Jadi sebenarnya sederhana, nanti proses yang dilakukan oleh admin adalah admin akan memproses lalu melihat ya dokumen yang dilampirkan oleh Bapak Ibu dan serta produknya yang dicantumkan apa yang nanti akan diberikan label. Ini nanti akan dilihat oleh admin. Jadi mohon dipastikan produk yang diajukan juga informasinya komplit ya Bapak Ibu ya. Tadi agar lebih firm begitu. Dan sudah nanti akan diproses oleh administrator, bisa kita setujui. Oke, sudah. Setelah itu akan diselesaikan. Nah, ketika statusnya berubah menjadi selesai seperti ini Bapak Ibu, itu artinya produk dari Bapak Ibu yang diajukan untuk pencantuman label official produknya sudah sukses, sudah berhasil. Dan itu juga nanti dapat dicari di katalog elektronik dengan label verified product. Itu Bapak Ibu.
kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Simple sih Bapak Ibu ya. Simple, paling tadi mungkin dari panitia besok mau ada lagi apa gimana tadi diinformasikan ya. Kalau besok ada lagi, Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen, sebelum dikumpulkan sebaiknya sih kita periksa dulu ya. Oh ini bagus, sudah lengkap, ajukan di sistem Bapak Ibu ya, supaya di sistem tidak ada penolakan. Kalau ditolak gimana? Ditolak sebenarnya nggak isu juga, ditolak nggak ada revisi Pak, tapi ngajuin ulang sih paling gitu ya. Jadi kalau ditolak bukannya direvisi kan, kalau ditolak udah selesai Pak, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal ngajuin lagi produk yang sama misalnya ya, seperti itu ya. Jadi simpel sih kalau kami lihat ya, Bapak Ibu tinggal pertama produknya ya. Produk kan bisa dirubah kapanpun Bapak Ibu ya, produknya ya. Produk yang Bapak Ibu sudah tayang bisa diedit kan, diedit data informasinya disesuaikan dengan yang kami persyaratkan gitu ya. Lalu yang ada butuh dokumen tambahan diupload, kira-kira begitu. Kalau yang produknya disesuaikan, misalnya ada aplikasi tracking kan ada kategori atribut Bapak Ibu ya, ditulis sudah memiliki ini webnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau nanti masalah dokumen-dokumen misalnya BPKB tadi apa ya, STNK, surat pernyataan dan lain sebagainya silahkan diupload saja. Mudah-mudahan tidak besar ya, sehingga 20 MB cukup gitu. Kalau dokumen mungkin harus cukup ya. Oke, nah kalau saya dulu tadi ya, Mas Abi bisa tayangin ke syarat ya, tadi yang syarat dari KPU ya, itu mungkin akan kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Terkait syarat, nah kita mulai sesi diskusi saja, silakan Pak Moderator itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hilman atas paparannya dan juga dari Mas Fakri atas klarifikasi tadi untuk para penanya. Nah, mungkin sebelumnya untuk masuk di sesi diskusi ada tambahan dari pihak KPU untuk secara teknisnya atau bagaimana Pak? Baik. Cek. Baik, izin Pak Hilman, Bapak Ibu sekalian, izin mungkin sedikit kami jelaskan bahwa pelaksanaan Bapak Sodi ini sebenarnya kelanjutan dari pelaksanaan Sodi di tanggal 19 Juni ya. Jadi sesuai yang tadi Pak Kalau sampaikan, memang untuk pelaksanaan jasa distribusi ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama itu kita laksanakan insya Allah nanti pada tanggal 14 Juli 2014. Sedangkan pada tahap kedua nanti setelah tahap 1 sudah selesai baru masuk ke tahap 2. Dan juga ini untuk pengiriman yang berada di luar negeri ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Terus ini terkait spek teknis ya. Spek teknis seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Karo. Jadi ada beberapa penekanan dari kami. Contoh, penyedia itu wajib memiliki aplikasi tracking online. Nanti mungkin Pak Dir sampaikan. Terus penyedia wajib menyampaikan surat dukungan ya dari angkatan laut maupun angkatan udara. Terus penyedia itu wajib terkait metode mungkin. Nah, metode ini sebenarnya bagaimana cara Bapak Ibu sekalian menyampaikan barang ini, barang dari ke jual. Jadi tadi yang seperti Pak Karo sampaikan, ada beberapa tempat Bapak Ibu sekalian yang memang lokasinya sangat terpencil, terluar gitu ya. Jadi bukan hanya membutuhkan transportasi darat, tapi juga mungkin perairan, laut dan juga udara. Nah, yang kami bisa di sini bagaimana cara Bapak Ibu sekalian dalam mengirim tersebut dan yang kedua waktunya. Mungkin itu dari kami. Sekian mungkin dari itu. Pak Yoga mungkin bisa tambahkan Pak Jen terkait mulai. Terima kasih Pak Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Saya menambahkan Bu, jadi tadi kan ada spesifikasi yang kami sampaikan mengenai tracking online. Jadi gambarannya begini, bahwa kami ini akan men-tracking barang kami ini sampai ke tempat tujuan dari originnya. Itu kemana? Kami sedang membangun sistem untuk itu, namanya sistem informasi logistik. Salah satunya kita akan memantau distribusi barang ini sampai ke tempat tujuan. Nah, dalam
Kalau spesifikasi ini kami mensyaratkan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki ini sehingga nanti dapat diintegrasikan dengan sistem kami. Secara teknisnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak. Secara teknisnya, secara keahliannya seperti apa. Tapi gambarannya kurang lebih begitu. Jadi nanti sistem ini akan memantau perjalanan distribusi yang nanti akan dihantarkan oleh Bapak Ibu ke tempat tujuan. Nah itu untuk yang tracking online Pak ya. Lalu saya menambahkan yang tadi Pak Kamil sampaikan mengenai metode Pak. Metode itu juga tadi sudah disampaikan bahwa ini untuk mengukur atau bagaimana menggambarkan Bapak Ibu dalam mengantarkan distribusi. Karena gambaran kami, Bapak Ibu, gambaran kami, event kami ini nasional dan serentak, berbarengan. Gitu. Berbarengan kita akan mengirim ke seluruh wilayah Indonesia di 514 kota kabupaten dengan tujuan gudang KPU. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa gudang KPU ini pun juga di satu kota kabupaten belum tentu satu. Bisa jadi ada beberapa gudang tempat. Gitu. Jadi satu kota atau satu kabupaten ada yang satu ada yang lebih dari satu ada yang lebih dari 5 pun ada. Nanti itu akan diatur di dalam kontrak produksinya. Dia mengirim kemana atau area mana. Tapi kurang lebih gambarannya pengiriman distribusinya adalah seperti itu. Lalu kami di dalam metode ini ingin mendapatkan gambaran Bapak Ibu sebetulnya bahwa karena eventnya ini nasional, berbarengan, Pak, distribusi ini berbarengan. Lalu bagaimana dengan kondisi bisnis regulernya Bapak Ibu yang sekarang dikerjakan? Apakah terhenti dulu, ataukah memang memiliki armada khusus? Ada opsi-opsi silakan digambarkan di situ, sehingga kami bisa tergambarkan bahwa mekanisme distribusinya adalah yang Bapak Ibu sampaikan seperti ini, sampai dengan tempat tujuan. Lalu nanti apakah ada hambatan ketika ini bersamaan dengan bisnis reguler yang Bapak Ibu jalankan, ataukah dalam satu armada pengangkutan kami dicampur dengan barang regulernya Bapak Ibu. Nah ini kami perlu informasi dan keterangan di market sourcing ini, karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui, barang yang akan dibawa ini adalah barang negara Bapak Ibu. Barang negara artinya harus juga terjaga, harus juga terjamin gitu Pak, selama dalam proses distribusi. Nah silakan nanti dituangkan di dalam metode itu Pak. Metode itu yang memberikan gambaran kepada kami di dalam market sourcing ini bagaimana mekanisme distribusi. Termasuk tadi yang Pak Kamil sampaikan ketika berubah moda dari darat, ambil dari origin darat, tiba-tiba berubah moda ke perairan ke udara. Ini mekanismenya bagaimana? Loadingnya atau apapun lah istilah di dalam logistik itu bagaimana ketika ini berubah moda transportasi. Itu silakan digambarkan di dalam metode itu tadi. Itu yang mungkin di metode itu termasuk saya yakin Bapak Ibu secara profesional sudah tahu bagaimana mengukur waktu, timeline tadi tujuan. Karena kami ini dibatasi waktu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika bermitra dengan produsen dan produsen bermitra kami ini kita ini semua dibatasi waktu. Sehingga mungkin titik krusial distribusi juga perlu disampaikan. Kira-kira saya yakin sudah punya pengalaman profesional lah Bapak Ibu ini untuk mengirim ke tujuan A, tujuan B, tujuan C, tujuan D. Itu kira-kira estimasinya. Bisa dibuat kalau Bapak Ibu punya data per kota estimasi waktu silakan. Itu lebih baik dan lebih detail. Kalaupun misalnya per provinsi kurang lebih menggambarkan misalnya silakan. Dibuat metodenya yang bisa juga menggambarkan kurang lebih estimasi waktu, estimasi saja, karena kondisi juga kita nggak tahu. Tapi paling tidak, saya yakin juga keyakinan saya kedua, Bapak Ibu secara profesional bisa menggambarkan itu, juga sudah pasti menghitung bulan Februari atau Januari, dari bulan Februari itu cuacanya kayak gimana sih? Mungkin pengalaman Bapak Ibu sudah pasti bisa menghitung itu. Nah ini estimasinya apakah berpengaruh terhadap estimasi waktu atau tidak? Atau yang tadi Pak Kamil sampaikan bahwa ada beberapa daerah yang memang memerlukan ekstra effort yang besar misalnya untuk sampai ke sana gitu, di rekan-rekan kita kami di daerah kepulauan misalnya gitu ya, yang harus sampai ke sana berganti moda transportasi dengan perkiraan cuaca di bulan Januari Februari seperti apa, itu base pengalaman Bapak itu tuangkan gitu. Itu juga jadi pertimbangan kami nanti untuk seperti apa membuat strateginya gitu. Nah itu yang tujuan untuk yang dari metode Pak. Jadi bisa digambarkan sedetail mungkin di dalam metode itu
itu bagaimana proses distribusi, terutama tadi Pak itu. Oh yang ketiganya lagi mohon maaf Pak. Ini gambaran saya orang awam, Pak. Gambaran saya orang awam. Ketika mendistribusikan barang, saya sering lewat jalur Pantura ya Pak. Saya suka lihat perusahaan-perusahaan truk-truk logistik itu melipir Pak di pinggir jalan gitu. Ini gambaran awam saya, melipir untuk mungkin drivernya istirahat ataukah itu checkpointnya. Nah apakah seperti itu juga gitu? Karena apakah kita deliver langsung tujuan misalnya dari Jakarta Surabaya, apakah langsung tanpa ada checkpoint ataukah barang itu berhenti dulu di mana? Gitu. Karena ini menyangkut, saya bilang sekali itu Pak, ini menyangkut barang negara yang waktunya harus tepat sampai, tepat tujuan, juga terjamin kualitas dan keamanannya gitu. Nah ini juga silakan digambarkan metode Bapak Ibu ketika mengirimkan barang itu, paling tidak jalur darat lah, mungkin seperti itu jalur darat ya. Misalnya dari Bakauni Bapak mengirim dari Lampung mengirim ke Medan gitu, jarak tempuh yang lumayan jauh. Nah itu bagaimana metodenya? Apakah ada checkpoint ataukah memang ada tempat khusus istirahat bagi armada Bapak Ibu di beberapa titik? Mungkin saja, ini gambaran saya. Silahkan dituangkan dalam metode supaya kami juga bisa dapat gambaran secara detail ini proses distribusinya itu seperti apa. Itu mungkin yang mengenai metode Bapak Ibu. Untuk persyaratan yang teknis yang lainnya mari kita diskusikan di acara ini. Gambaran ini yang kurang lebih bahwa kami ingin meningkatkan kualitas distribusi kami yang kita tuangkan dalam sini Bapak Ibu. Kurang lebihnya gambarannya kita ingin meningkatkan kualitas distribusi kami. Nah ini dasar spesifikasi yang kita sampaikan untuk dapat dipenuhi oleh Bapak Ibu melalui tadi yang dijelaskan oleh Pak Hilman secara teknisnya gitu. Nah, namun nanti persyaratan ini mari kita diskusikan. Mari kita diskusikan mana yang bisa kita lanjutkan, kita lanjutkan. Mana yang misalnya Bapak Ibu merasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan, kita diskusikan. Kenapa kami mencantumkan ini misalnya? Itu silakan Bapak Ibu kita buka forum itu ya. Izin Pak moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Aljan dan Pak Tanu untuk pencerahan terkait aspek kondisi logistik pemilu tersebut. Nah, untuk selanjutnya baik dari yang hadir dari ring maupun daring silahkan bertanya terkait apa tadi yang disampaikan dari narasumber, baik itu dari Direktur Atasan Digital maupun dari Linkpopnya sendiri. Mungkin yang pertama untuk di sisi luring bisa ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Mungkin dari Bapak yang balik ya, di belakang terlebih dahulu. Ya, silakan Pak, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan asal usulnya dari mana Pak? Ya, terima kasih Pak Moderator. Nama Doni Shalomah dari GNI Pak. Kemarin beberapa waktu lalu di Menkyu disebutkan bahwa persyaratan salah satunya adalah berkaitan dengan pemenuhan SDM kompetensi level nasional. Nah itu sangat absurd Pak, sangat bias terhadap penghijauan di lapangan. Jadi kami mohon itu tolong diskusikan hari ini karena menyangkut tidak ada sebuah standarisasi berkenaan dengan kompetensi nasional ya, gitu. Kalaupun ada dipersyaratkan maka salah satunya adalah persyaratan yang berbasis pengakuan oleh asosiasi misalnya dari asosiasi tracking, misalnya asosiasi pusat jasa ekspres logistik, misalnya Apindo, ALI, Asosiasi Logistik Indonesia, atau Asperindo dan seterusnya, atau Kadin kita perlu. Jadi itu salah satu. Atau misalkan sebagai salah satu berpengalaman pernah mengikuti dari tender nasional, misalnya itu kan sudah bisa di tracing Pak di sikap ya atau di katalog standar itu. Yang kedua berkenaan nanti menarik tuh Pak yang bagaimana terkonektif dengan API-nya KPU. Tentu kami dari penyedia logistik tentu berharap connecting itu tetap dipersyaratkan Pak. Kenapa? Karena biar bisa men-tracing keberadaan dan sisi informasi yang up to date. Kalau tentu kembali lagi diserahkan kepada penyedia logistik karena berbeda kapasitas kemampuan masing-masing perusahaan ya Pak ya. Namun kalau itu dilakukan, saya pikir tracing akan lebih efektif ketika
ada sopir yang melipir, itu ada teknologi banyak sekali di industri profesional gitu ya, logistik. Ada fleet management system, sopir itu ada KPI, ada SLA yang tidak boleh berhenti minimal 1 jam rehat. Dan kalau berhentinya lama atau tidak sesuai dengan koordinat apa namanya GPS, geoposition, maka bisa akan kita connecting melalui telepon, melalui SMS. Ini kenapa berhentinya lama dan seterusnya. Termasuk cornering, dia mendadak, kecepatannya tinggi, karakteristik individualnya driver itu bisa dimonitoring Pak. Nah itu melalui tracing and tracking. Jadi supaya apa? Karena ini negara, urusannya urusan apa sih namanya, pemimpinan nasional. Kalau ini gagal maka akan berpengaruh pada juga konstelasi politik nasional. Jadi tracking and tracking API-nya tentu teknisnya nanti dibahas gimana Pak, itu jadi detailnya. Jadi terima kasih. Baik, Pak Doni dari JNE atas pertanyaan dan tadi ada masukan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu dari KPU ya Pak yang akan menjelaskan terkait bagaimana spektek yang pemenuhan SDM, standarisasi kompetensi SDM level nasional itu bagaimana standarnya Pak, serta juga tadi untuk terkait aplikasi training mungkin ada tadi pertanyaan sedikit. Waktu Baik, terima kasih Pak. Memang tujuan besar ini kan seperti ini ya Pak, kita melakukan pembukaan, melihat kemampuan media kan. Nah terkait yang disampaikan ini SKKN nih Pak, SKKN ini. Tapi memang pada saat kemarin market study pertama kan kita ambilkan, ya kan. Nah dari beberapa usulan yang disampaikan, akhirnya kami hapus Pak, tidak jadi. Terus pada itu terkait IT, izin Pak siapa Pak? Izin Pak Doni dari JNE Pak. Jadi nanti secara teknis Pak kita bahas dengan teman-teman Pusdatin Pak. Tapi gambaran umumnya saya diistilahkan karena bahasa orang IT dengan saya itu beda Pak. Mungkin dengan bapak-bapak juga yang tidak di dunia IT bisa jadi berbeda. Tapi diistilahkan oleh teman-teman IT kami itu nanti ada istilah AWP namanya. AWP-nya secara teknis itu nanti kita integrasikan dengan AWP kita di situ. Nah secara teknis begitulah Pak. Nanti itu bisa diskusi lanjut lah Pak untuk yang tracking ya. Tapi kami sekarang memastikan bahwa Bapak Ibu mempunyai fitur itu untuk bisa kami diskusikan dengan penjelasan yang tadi Pak Doni sampaikan, kurang lebih gambarannya sama Pak. Terima kasih. Nah itu juga boleh Pak Doni tadi di metodenya disampaikan fungsi tracking tadi kan. Fungsi apa itu bisa mengukur waktu time out-nya driver dari kalau salah saya tangkap ya, kondisi apa itu bisa Pak dimasukkan untuk di metodenya nanti sebagai gambaran kami. Terima kasih Pak. Baik, Pak Doni cukup atau ada yang masih ditanggapi? Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada tadi Bapak ya. Ya, silakan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan asal perusahaan dari mana Pak? Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Dodi dari Pos Indonesia. Mungkin yang saya tanyakan yang pertama fitur untuk pemenuhan verified produk itu kalau di web kalau salah masih belum bisa diakses oleh saat ini. Kalau kami coba belum bisa diakses. Nah, kapan itu bisa diakses? Ada mungkin untuk verified produknya. Yang kedua mungkin untuk dari sisi teknis dari KPU Pak, mohon izin sejauh mana kami harus menyampaikan metrik produk, apakah itu dalam satuan volume, berat, dan sejauh mana metriknya, apakah cukup daerah tingkat 2 atau harus sampai dengan daerah tingkat 3. Dan saat ini kan memang pemenang dari logistiknya pemilu belum diumumkan. Nanti kami menyampaikan produknya itu originnya dari mana, mungkin itu sih yang kami tanyakan. Mungkin cukup itu dulu Pak. Baik, mungkin Mas Ilham, Mas Ilman tadi terkait bagaimana kapan fitur verified product di katalog itu bisa diakses, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih.
untuk kapan? Dari sekarang sudah launching ya? Sudah. Ya. Belum ada. Oke. Belum, tadi sudah login nggak ada Pak? Permohonan nggak ada? Oke. Oke. Harusnya hari ini Pak, ya nanti dicek lagi. Ya. Ya. Jadi apa namanya, harusnya Pak ya, di hari ini sudah bisa. Tapi nanti coba dicek kembali Pak ya, apa ada problem ya. Jadi user guide-nya kalau dulu sudah ada ya Pak. Jadi harus sudah bisa diakses. Kalau memang ada problem, coba lagi dicek dulu ya Pak ya. Karena hari ini juga belum perlu akses Pak ya. Nah, tadi kan kita mau menyepakati syarat nih Pak. Ya, sepakat syaratnya apakah 1 sampai 8? Tadi ini aja ya Mas, 1 sampai 8 yang menjadi SKK ini tidak ada. Ini sudah yang terbaru dari Sekjen KPU bersurat yang KPP. Inilah syarat buat verify produk, kira-kira seperti itu. Nah, dari 8 ini apakah ada yang berkomentar? Nah, kita akan diskusi. Apakah 8 jadi 9, 8 jadi 7, kita nggak tahu nih Pak. Oh, diskusi dulu aja hari ini. Oke, 8-8-nya apakah disanggupi oleh Bapak Ibu semua. Nah, makanya ini lagi butuh sekali masukan dari Bapak Ibu supaya jangan sampai bikin syarat 8 itu ternyata sulit Pak. Akhirnya sampai hari Selasa depan misalnya ya Pak. Jangan sampai Selasa sih. Bagusnya hari Jumatnya sudah dapat semua nih Pak. Hari Jumat ini nggak ada yang lulus gitu Pak ya. Karena ada yang mungkin dokumennya susah dan lain sebagainya. Gitu. Itu mungkin terkait aplikasi ya Pak ya. Nanti coba dicek kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Irman atas pencerahannya. Mungkin lanjut ke tadi pertanyaannya terkait setelah distribusi apakah itu dalam volume atau untuk pengelolaan ya Pak. Begitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman Pokja dari KPU. Satuannya maksudnya Pak? Oke. Gini Pak, kalau matriksnya itu kalau di spesifikasi kami di poin 7 Pak. Di poin 7 itu agar menyampaikan untuk ke seluruh wilayah area distribusi. Kita punya area distribusi pasti sampai tingkat 2 Pak. Karena tujuannya ada di kota kabupaten. Jadi kurang lebih ada 514 kota kabupaten Pak, se-Indonesia. Itu kurang lebih area distribusi. Nah, silakan Bapak dengan pandangan Bapak sendiri atau profesional Bapak sendiri melakukan penawaran di area tersebut di 514 kota kabupaten area. Gitu Pak. Rata-rata, izin Pak, saya bertanya Pak, rata-rata nasional misalkan Pak, rata-rata mencakup seluruh Indonesia di 514 kota kabupaten sudah Pak, dan pasti sudah punya rate-nya kan Pak. Nah, silakan Pak. Oke. Nanti secara katalognya Mas Ilman yang mengarahkan bagaimana menampung di katalog. Karena kan nanti ini Bapak Ibu akan di hire oleh akan di B2B kan dengan perusahaan. Nah, silakan munculkan sesuai dengan profesional Bapak di kemampuan yang ada di area distribusi. Di harapan kami sih bisa nasional semua Pak, bisa nasional semua sampai memang Bapak bisa mungkin lebih paham peta distribusinya. Ada 514 kota kabupaten kita yang tujuan, dan sekali lagi bisa jadi di kota kabupaten tersebut bidangnya lebih dari satu, tapi masih dalam satu kota kabupaten. Cuman titiknya itu bisa. Lalu originnya bertanya gitu Pak ya, kita kirim dari mana Pak? Sampai detik ini kami belum tahu itu Pak. Sampai detik ini. Tapi pengalaman tahun pemilu sebelumnya itu hampir 80 ya. 80% ya. 80% itu Pulau Jawa Pak. 80%. Seingat saya ada satu di Sulawesi, kalau nggak salah di Makassar. Ada yang di Makassar, Kalimantan kalau nggak salah ada ya. Kalsel ada, Sumatera ada. Itu ada yang pengalaman berdasarkan histori 2019 itu ada di titik itu. Tapi apakah sekarang mereka juga berpartisipasi, ya itu belum sampai ke sana gitu. Tapi kurang lebih dipastikan berdasarkan pengalaman pilu tahun sebelumnya itu 80% di area Jawa gitu. Mungkin itu Pak izin Pak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Eko.
teman-teman penyedia ya sekarang. Jadi ini kita tampilkan syaratnya 8, jangan melebar dari yang ini. Ya. Jadi kira-kira nomor 1 ini bisa atau tidak, mungkin nomor 2 bisa atau tidak, dan sampai 8. Jadi itu yang harapan kami ini, kalau tidak semuanya bisa, berarti teman-teman semua bisa menyediakan syarat-syarat ini sampai hari Jumat ini. Kalau nggak bisa, solusinya apa? Kan gitu. Jangan nanti ini tertunda lagi lama, bisa tersedia cuma bulan depan, gitu loh. Pemilunya kan mundur. Ya, gitu. Mungkin itu ya, teman-teman. Kira-kira itu nanti Mas Hilman mungkin ya. Ya, jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi bisa waktu sekitar setengah jam, kita fokus di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin selanjutnya karena mengingat juga ada peserta di daring atau tidak di Zoom, mungkin kami mungkin langsung saja di poin nomor 1 ya Bapak Ibu terkait di Ya, langsung kami pandu ya Pak ya. Karena nanti kan kami akan periksa nih Pak. Periksa dari nomor 1 misalnya apa yang akan Bapak tampilkan gitu ya. Nah, sambil mau nanya nih ke KPU ya nomor 1 ya. Ini kan sampai ada ke luar negeri. Artinya ini semua penyedia harus nawar yang ke luar negeri. Nomornya nih Pak nomor 1 nih, karena dari pabrik ke gudang, kota kabupaten dan ke PPLN. Nah, ini kan nomor 1 kan ada yang ke PPLN nih Pak. Apakah maksudnya harus nawar, harus sanggup yang ke luar negeri semua ekspedisi, atau itu opsi yang ke luar negeri itu? Nah nomor 1, saya sambil mewakili Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau bertanya silakan. Gimana dari KPU nomor 1 nih Pak? Ya Bu, untuk yang PPLN ini jadi ada ini kondisinya ada dua kali. Pertama, perusahaan produksi yang bermitra dengan Ibu mengantarkan ke gudang KPU. Ya Bu ya, gudang KPU yang nanti ditentukan di Jakarta titik. Lalu dari titik ini kita akan kirim ke negara tujuan, Bapak Ibu. Kurang lebih ada 128 negara tujuan. Nah, ketika pengiriman dari gudang KPU ke negara tujuan, Bapak Ibu beralih kontrak dengan kami. Gitu. Beralih kontrak dengan kami. Jadi tidak lagi digandeng oleh PJ. Kewajiban Ibu dengan bermitra dengan produksi itu sampai gudang KPU. Nah, dari KPU kan kami ada proses lagi sortir lipat namanya. Disortir lagi, dilipat lagi, lalu kita pisahkan berdasarkan negara tujuan. Nah, setelah pemisahan negara tujuan, barulah kita kirim ke negara tujuan. Negara tujuan, hasil dari dengan Kemenlu itu kurang lebih ada 128 ya. Sudan nggak tahu kondisinya sekarang. Info terakhir akan lepas bilateral dengan kita. Tapi 128 itu masih kita masukkan Sudan. Nah itu nanti mekanismenya melalui processing langsung Pak Irman. KPU akan berprosesi langsung dengan itu. Nah harapan kami tadinya kami berpikir ini sekalian saja dengan PPLN, sehingga bisa juga memunculkan red PPLN-nya. Dasar negara tujuan tadi, kalau masalah sih ada negara tujuannya ada 130. Di datanya saya kirim ke. Nah secara secara rate harga Pak Irman mungkin bisa sekalian, sehingga nanti kami pada saat melaksanakan proses distribusi PPLN kamu tinggal purchasing gitu Pak, tidak berproses lagi ininya seksinya lah gitu. Mungkin gitu Pak Irman. Tanggapi Pak ya. Jadi coba biar nggak pusing penyediaannya, saya pisahkan yang buat purchase mana yang buat tender nanti Pak ya. Ya. Karena kalau buat purchase dia harus bikin rute dulu tuh Pak. Bapak Ibu yang tanya kan nama produk tuh rute ya Pak ya, Jakarta Padang misalnya, itu kan nama produknya ya. Berarti kan kalau mau yang PPLN dia bikin Jakarta Singapura misalnya kan. Oke. Nah untuk yang buat tender nih Pak Adrian, yang buat bukan yang buat dibeli dulu ya, dia harus siap yang ke luar negeri juga, artinya kalau pengen ke luar negeri atau yang cukup nasional dulu untuk yang tender.
nasional aja gitu ya. Berarti buat yang nomor 1 Bapak Ibu, sesungguhnya ini yang buat tender ya, yang buat verified ya. Yang penting Bapak Ibu sanggup di kota kabupaten Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu mau di-hire oleh PKPU untuk yang ke luar negeri, tinggal bikin produk baru ya. Jakarta misalnya ke Jepang gitu ya. Bikin produk aja. Ya. Oke ya, nomor 1 ya. Nomor 2 tayang nggak usah ya, Bapak Ibu kan sudah tayang. Ya, nomor 2 harusnya tidak jadi masalah ya. Nomor 3, nah nomor 3 ini saya sambil bantu Pak ya. Nomor 3, penyedia distribusi wajib memiliki aplikasi website tracking. Ini nggak ada masalah harusnya, sudah banyak yang punya. Nah, yang dapat terintegrasi ini indikatornya apa nih Pak Rian ya? Karena ini kan buat kartu verifikasi, apa cukup mereka bersedia? Kalau bersedia itu berarti bikin surat pernyataan, kami bersedia dan siap diintegrasikan. Atau harus diuji dulu Pak? Nah kalau diuji lama tuh Pak Rian ya. Nah dari KPU gimana Pak untuk nomor 3 Pak? Untuk yang nomor 3, Bapak Ibu tadi seperti pertanyaan Pak Doni sebetulnya. Dipastikan Bapak Ibu punya dulu aplikasi web tracking. Itu dipastikan dulu. Bisa jadi mengirimkan tadi alamat websitenya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Gitu kan ya. Dipastikan bahwa itu memang aplikasinya punya punya Bapak Ibu dan dimiliki. Nanti secara teknis terintegrasinya kita akan diskusikan dengan secara teknis nanti. Secara teknis nanti kita akan diskusikan. Tapi paling tidak pada saat Bapak Ibu menyampaikan memiliki itu bisa kita cek Pak, gitu. Bahwa memang itu saya pernah ngecek salah satu di katalog URL itu saya cek gitu, saya buka ya nyambung ke situ, nyambung ke login ke Oke bisa belum nanti diintegrasikan ke silognya itu nanti secara teknis Pak, secara keIT-an nanti kita diskusikan. Tapi Bapak Ibu punya dulu itu gitu Pak. Jadi yang nomor 3 dia punya dan bikin pernyataan bersedia gitu ya. Itu boleh Pak ya. Berarti nomor 3 itu Bapak punya dan nanti mungkin kita bikin surat pernyataan ya Pak, bersedia diintegrasikan. Karena kan kalau persyaratan dapat itu harus diuji Pak. Dites nyambung bisa. Agak berat nomor 3, bisa tapi lama nih Pak. Kalau kata-katanya dapat integrasi ya. Jadi yang nomor 3 kita koreksi sedikit Pak ya, sudah punya dan Bapak bersedia diintegrasikan dengan Sislog dari KPU. Sislog atau Silog Pak? Oh Silog saya. Silog dari KPU RI. Itu ya Pak. Jadi nomor 3 nomor 3 ada 2 tuh Bapak Ibu punya webnya. Nanti tinggal diisi di atribut produk Pak ya. Dan Bapak Ibu unggah surat pernyataan bersedia. Nah itu dia mungkin ya Pak ya. Kalau ada yang komentar silahkan Pak langsung aja ya. Nomor 4, penyedia distribusi wajib memiliki kendaraan. Kendaraan masuk kendaraan berdistribusi ya Pak ya. Jangan kendaraan Pajero dimasukin ya Pak. Gitu ya. Baik berupa milik sendiri maupun BPKB atau STNK atau sewa. Nah ini ada isu Bapak Ibu nomor 4. Jadi Bapak Ibu nanti, sambil nanya buat KPU juga ya. Yang diupload perwakilan atau seluruhnya Pak. Misalnya JNE punya 500 armada Pak. 500 BPKB di copy. Itu saya itu lebih dari 50 MB itu Pak. Dari KPU gimana Pak? Nanti untuk yang nomor 4 perwakilan atau seluruhnya Pak. Daftar list dan sebagian kasih buktinya. Itu ya. Tapi soalnya nggak foto nih Pak. Gitu ya. Ya, nanya teman-teman penyedia nomor 4 gimana enaknya nih Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang boleh mau share mungkin punya berapa armada? Nah, gitu. Kira-kira nomor 4 sanggup nggak Pak? Karena kita berburu dengan waktu ya Pak. Jangan sampai sekarang udah oke besok Pak susah. Aduh. Ini justru sekarang lagi lobby-lobbynya nih Pak. Gitu ya. Silakan Pak. Ya. Belum, terima kasih Pak. Saya Awang dari PT Carakawan. Terkait nomor 4, mungkin karena memang di sini kita banyak juga yang memiliki perwakilan juga ya. Kalau untuk saya ya mau pertanyakan juga ini tadinya yang terkait untuk SNK BPKB itu yang tadi Bapak bilang apakah harus kita minta dari perwakilan daerah yang kerjasama dengan kita atau hanya kita lampirkan surat kerjasama dengan perwakilan di daerah-daerah yang selama ini kita
bekerja sama gitu Pak. Gitu. Jadi kalau memang setiap daerah mereka kan misalkan ada 15, ada 10, terus satu lagi daerah lain yang lain ada lebih dari itu, apakah itu harus kita miliki gitu Pak? Atau hanya cukup satu surat perjanjian kerjasama di antara kita dengan perwakilan gitu Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Pak, perwakilannya itu lebih dari satu atau hanya satu Pak? Atau per daerah satu? Perjanjian Bapak dengan mitra Bapak itu dengan satu mitra atau setiap daerah bermitra lagi dengan mitra yang lain gitu? Kita kan ada 34 provinsi ya Pak ya, bekerja sama. Nama ini kita memang sudah sekian tahun bekerja sama, tapi memang kita selama ini memang tidak memintakan STNK segala macam ya. Nah seperti itu kan kadang mereka kalau di jalan atau dalam pengiriman ya namanya mungkin di sini harus terdaftar di aplikasi di katalog kita upload atau tidak gitu loh Pak ya STNK Almada itu gitu loh Pak. Makanya kalau kita kumpulkan semua itu kan lumayan banyak juga Pak, nanti bisa melebihi kapasitas maksimum size-nya juga gitu loh Pak. Izin Pak, gini, untuk perjanjiannya Pak, untuk perjanjiannya ini Bapak lebih dari satu perjanjian kah? Atau Bapak hanya membuat satu perjanjian dengan mitra Bapak? Maksud saya gitu? Iya, kita mempunyai beberapa perwakilan dengan surat perjanjian Pak. Oh berarti kalau perwakilan Bapak di 34 provinsi, 38 provinsi, Iya. berarti ada 38 perjanjian gitu? Iya betul. Gitu. Sedikit menambahkan Pak, mungkin kalau dari saya gini Pak, jadi kami ini kan juga membutuhkan ya bukti kepemilikan kendaraan STNK maupun BPKB dan lain-lain. Jadi kalau jalan tengahnya kami usulkan ya Pak, boleh melampirkan SPK, cuman untuk perusahaan yang jumlah armadanya banyak Pak, bisa nggak kalau kita melampirkan presentasi aja, misalnya 10% presentasi dari kepemilikan armada Bapak Ibu sekalian itu disampling ke kami. Kan, ya. Kalau seperti itu. Oh gitu. Tapi soalnya itu kalau yang mana banyak kan ya kita minta bukti pemilikan semua. Iya. Jadi gini Pak. Jadi ini kan kita mikirin untuk evaluasi juga ya Pak. Ya kan? Kalau sampai semua dokumen disampaikan wajib diverifikasi. Hah? Atau sampel aja nih cukup nggak? Ya kan? Dua sampel. Dua sampel tuh kalau mau auditor tuh jadi masalah ya. Dua sampel. Ya kan? Nah, apa kalian sampel alasannya apa kan gitu. Makanya ini kan bakal diaudit nih kalau pekerjaan kita oleh BPK nih. Nah ini atau surat pernyataan aja cukup Pak, memiliki sekian armada, ya kan gitu, sekian itu, nah, surat pernyataan itu. Ya misalnya kalau mau di 138 provinsi ya, di sini berapa, di sini berapa, nah gitu aja. Nggak usah, nanti repot aja deh. Berarti izin Pak Ibu. Nah, berarti daftar list aja tanpa surat perjanjian kerjasamanya. Nggak usah. Berarti list sama surat pernyataan. Iya, yang dimiliki berapa, yang dengan yang bekerja sama berapa, ada penjelasannya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Boleh. Dari KPU nggak ada masalah tuh Pak. Yang kan tinggal dirubah ya Pak. Jadi kalau tadi benar terkait kalau misalnya punya list 1000 mobil dan kata-katanya masih BPK STNK itu 1000-1000-nya harus dicek kan Pak. Gitu Pak. Nanti kalau sampel ya masalah juga buat pemeriksaan dari awal kita relaksasi gitu Pak. Kalau sepakat dia yang motoransi siapa? Mbak Nida siapa yang motoransi? Ini catatkan iya. Yang 4 gimana dari Pak Adrian, Pak Kamil bahwa nomor 4
cukup pernyataan tapi nggak detail ya kenyataannya, bahwa kami punya mengklaim ya, Bapak mengklaim punya 100 milik sendiri, 20, 80 itu kerjasama mitra silakan ya. Gimana dari KPU dulu nih Pak, sebelum KPU saya ke ini. Nah, Saya pikir bisa aja Pak solusinya begitu ya. Karena pertimbangannya satu, dokumen ini kan akan diupload secara digital. Nah, secara digital ini punya batasan kapasitas. Ini pertimbangannya. Tapi yang paling penting bagi kami adalah keabsahannya. Keabsahannya atas pernyataan Bapak Ibu bahwa memang armada yang siap digunakan untuk event nasional ini sebesar yang dinyatakan dalam pernyataan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Dan mungkin saja ada mekanisme verifikasi faktual sampling, Pak Eko. Bisa jadi dari atas pernyataan tersebut gitu. Mungkin saja ketika memang kami memerlukan atau kita semua memerlukan untuk verifikasi faktual atas tersebut, Pak Eko, ya bisa saja kita lakukan. Tapi kalau misalnya kami semua sudah meyakini apa yang dinyatakan oleh Bapak Ibu, ya tidak. Itu nanti ada proses verifikasinya Pak Irman. Jadi yang faktual itu bisa jadi kita lakukan faktual ketika memang kami meyakini, ada yang tidak yakin Pak. Gitu. Tapi kalau kami meyakini dokumen Bapak ini sesuai dengan apa Bapak Ibu yang dinyatakan, ya sesuai lanjut Pak. Mungkin itu ya Pak Irman. artinya sebenarnya relaksasi ya Pak, tapi jangan sampai ada gitu Pak ya. Gitu, karena di sini nggak ada syarat 8 minum nih Pak, ya kan? Nah Bapak Ibu tolong karena dibebaskan nih Pak ya, nggak perlu pakai BPK SMK, serealistis mungkin. Karena kenapa? Ngasih 100 sama ngasih 50 ya sama aja value-nya ya. Karena di nomor 4 tidak ada harus miliki 100 gitu, benar ya Pak Adrian ya? Betul. Dan ada kondisi mungkin begini Pak, dimilikinya 100, tapi yang layak 50, ya 50 yang disampaikan. Jangan karena dimilikinya Pak, karena bahasa yang dimiliki Bapak miliknya 100, tapi yang bisa difungsikan, yang bisa layak difungsikan nanti pada saat pelaksanaan hanya 50, Bapak masukkan 50 saja, tidak usah 100. Karena kepemilikan di sini kepemilikan siap fungsi Pak. Ya mungkin itu tambahnya Pak. Oke, catatan nomor 4 ya Pak ya. Jadi wajib memiliki atau hasil kerjasama sewa misalnya Pak ya, menguasai lah berarti Pak ya, memiliki atau menguasai kendaraan armada tadi. Buktinya dengan melampirkan surat pernyataan beserta list, harus ada listnya Pak. Ya, list Pak ya. List tadi tolong jangan mengada-ngada karena tadi ya listnya dibebaskan berapa-berapanya Pak. Ya, sesuai real aja yang Bapak Ibu miliki ya. Jangan nambah-nambah punya orang gitu Pak ya, yang nggak kerjasama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 4 ada perubahan ya Pak. Buktinya cukup surat pernyataan beserta list armadanya ya. Oke. Berarti tadi yang ada berubah nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3 itu dapat terintegrasi diganti dengan bersedia Pak ya. Karena dapatnya belum bisa diuji ini Pak, betul kan? Nomor 3 berarti punya aplikasi tracking atau tracing tadi ya, dan bersedia diintegrasikan dengan Silog KPU RI. Nomor 4 memiliki atau menguasai kendaraan armada untuk distribusi ya, dibuktikan dengan surat pernyataan plus daftar listnya. Tadi ini ada yang cek ngasih itu Pak usulan baru dilihat siapa ini yang bisa pindah ke chat baru adminnya. Tadi ada saya sedikit baca tuh dari Pak Anton benar. Bawa paling bawah nggak? Nah itu ya, nomor plat, nomor SNK, nomor PKP. Mau seperti itu apa cuma nomor platnya aja Pak? Nomor plat aja Pak? Iya, ini kan list beserta nomor plat kendaraan, nomor SNK. Nah, Bapak Ibu data seperti ini sudah punya nggak? Masih punya ya? Berarti kan disusun dulu nih. Iya, berarti ini terakhir hari Jumat Eko ya. Nah, mudah-mudahan ini kan Selasa ya. Disusun ya Pak, malam ini besok ya. Disusun nanti biar mulai diajukan. Nanti mungkin ya ada yang mau bicara. Oke. Berarti nomor plat, nomor SK, nama kendaraan juga kali ya. Misalnya Isuzu apa ya. Silakan ya. Pokoknya list kendaraan lah. Biasanya sih punya ya Pak ya. Inventaris perusahaan gitu Pak ya. Oke. Lanjut ke nomor 5 ya. Coba di itu chatnya Pak. Di bawahnya nanti nggak terkait tadi. Chatnya. Saya setuju soal mencontohkan via folder dari masing-masing ya.
berarti daftar aja ngasih daftar ya. Ya, ini usulan ini bisa jadi nanti dalam mekanisme verifikasi faktual. Ya, Jadi jadi tidak perlu dimasukkan lalu ini mekanisme kami. Jadi ada auditnya lah gitu ya. Ya, mekanisme kami untuk verifikasi faktual bisa saja dengan konfirmasi ke produk. Oke, di close itu atau di minimize. Nomor 5, penyedia wajib menyampaikan surat dukungan dari armada laut atau armada udara. Ini maksudnya mungkin kayak maskapai ya Pak ya, gitu ya. Armada laut berarti ya Pelni ya, dan apa SDP sih? Ya ntar Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Nomor 5 ada isu Bapak Ibu. Jadi ntar harus dapat. Saya mau koreksi, mau nanya apa ya. Ini surat dukungan bisa ada yang dokumen padanannya, misalnya kerjasama. Iya, itu dia. Bisa Pak. Maksudnya Ya. ini PKS kali Pak ya? PKS. Sama aja kan ya? Kalau surat dukungan bikin lagi Pak ya, ribet Iya, kan? repot dan waktunya pulang sama pemerintahan Pak. Iya. Iya. Berarti Perjanjian kerjasama izin Pak Irman lebih baik. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan mitra dengan armada laut dan armada udara. Itu lebih baik Pak. itu dan atau berarti bisa milih ya Pak? Ya, Oke, bisa. itu berarti perjanjian. Nah, tinggal kita validasikan perjanjiannya begitu kan Pak? Ya, perjanjiannya sudah nggak berlaku misalnya. Kan di perjanjiannya pasti ada jangka waktu. Nah, itu yang kita validasi. Apakah jangka waktunya mencapai nanti ke event kita? Itu mungkin Pak. Oke. Ya. Berarti nomor 5 koreksi sedikit juga Pak ya. Surat dukungan dari perjanjian kerjasama yang masih berlaku. Nah, ya. Ini kan mau ada perubahan sedikit nih, karena kita berpacu dengan melodi Pak. Oke, nomor 5 clear ya Pak. Jadi bisa surat dukungan, bisa dokumen kemitraan ya. Bapak Ibu sudah kerjasama dengan maskapai, dengan tadi apa sih kalau kapal Pak, SDP atau PLN Pak? SDP Pak? Dua-duanya ya? SDP. Izin Pak Irman tambahan. Kenapa kami sebut perairan bukan perairan laut? Mungkin bisa jadi ada yang di sungai. Karena makanya bahasa kami adalah perairan. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah, di 514 kota kabupaten itu bisa jadi yang harus menggunakan alat contoh di Samosir. Samosir kan itu bukan laut Pak, Ibu ya. Itu kan perairan utama. Sehingga bahasa kami adalah armada perairan yang mencakup tadi kedua itu. Untuk laut dan perairan sungai atau danau misalnya. Nomor 5 ada isu apa Ibu? Silakan Pak. Menanggapi yang nomor 5 tadi Pak mengenai kan untuk misalnya kami ambil contoh pengiriman untuk tujuan Papua dan misalnya ya kita untuk Papua Tengah atau yang ke arah Wamena atau ke arah Duga gitu kan kita ada beberapa moda penggantian moda transport ya dari Jakarta ke pakai laut sampai ke Jayapura via udara ke Wamena perubusan lagi dengan kapal-kapal kecil gitu. Nah apa mengenai apa perjanjian kerjasamanya itu apa harus detail dengan penggunaan pesawat kecil atau gimana? Dari Wamena nya dengan ke arah Duga itu misalnya menggunakan pesawat kecil ya pesawat capung gitu. Apakah harus ada perjanjian dengan kerjasama dengan pesawat juga? Bisa jadi dukungan Pak. Kan bisa jadi dukungan atau perjanjian. Artinya kan memang ketika kondisi moda transportasi yang tadi digambarkan Bapak itu faktualnya seperti itu. Nah kami ingin memastikan bahwa Bapak memang punya punya fasilitas untuk itu. Sehingga kalau saya tadi harus pakai pesawat capung misalnya apa Susi Air misalnya Pak itu saya sebut merek. Ya kami memastikan bahwa Bapak punya bermitra dengan pesawat capung itu tadi. Ya kan nanti kondisi kami dengan waktu yang sempit Pak itu ternyata memang harus pakai pesawat capung. Bapak baru nyari nanti pada saat pelaksanaan. Nah itu kan yang menjadi hambatan-hambatan nanti di distribusi Pak. Nah inilah di market zoning ini kita ingin gali di situ supaya memang kalau memang Bapak sudah bisa memetakan berarti Bapak sudah bisa memetakan kondisi Papua kalau gitu kan gitu. Pesan distribusi Bapak berarti Bapak sudah punya pengalaman di daerah Papua memetakan itu. Ya silakan Pak. Artinya menurut pemahaman saya secara profesional Bapak sudah terbentuk juga jaringan di sana. Sampaikan saja Pak dukungan atau perjanjian. Gitu Pak. Maksudnya hukumnya wajib kan itu atau gimana ya? Wajib Pak. Wajib. Ya, izin Pak, saya tambahkan Pak Ilan izin.
Nanti kami tahu kan bahwa Bapak punya kemampuan di Papua, gitu Pak. Nanti di dalam etalase pun juga digambarkan bahwa Bapak punya kemampuan di Papua. Nanti perusahaan produksi yang mendapatkan Papua ya sudah tahu bahwa yang punya kemampuan di Papua untuk distribusi perusahaan apa. Kan itu Pak gambarannya. Lanjut nomor 6 ya Pak. Nomor 5 nggak ada isu lagi Bapak Ibu. Ini pokoknya sampai sekarang Pak. Pokoknya harus sampai clear Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya Bapak Jaka dari PT Pos Indonesia terkait yang poin 7 Pak. Tadi udah 7 kan Pak ya? Daftar tarif ternyata tadi? Oh belum? Oh maksudnya baik. Ya. Ya, kalau 5 tadi sudah disampaikan ya bahwa persyaratannya adalah PKS atau surat dukungan. Jadi sudah clear kalau itu. Kalau itu tidak ada masalah Pak. Jadi komputer. Lanjut ke 7 ya Pak. Nanti ke 7 juga nih Pak ya. Nah, oke, Bapak. Berarti Bapak Ibu saya coba ini ya, pastikan lagi ya 1 sampai 5. Memang tadi ada beberapa koreksi Pak ya. Di nomor 5 isunya yang berubah surat dukungan atau perjanjian kerjasama lah atau kemitraan Bapak Ibu ya. Oke, itu sedikit koreksinya. Mungkin dicatat ya dari notulensinya ya. Nomor 6 ya, silakan. Nomor 5 ya Pak? Nah, nomor 5 ya. Saya bawa dari NCS Pak, NCS. Makanya untuk nomor 5 ini kan surat pernyataan, surat dukungan ya, surat dukungan armada laut atau udara. Nah kalau misalnya kita sebagai jasa ekspedisi hanya buat di udara seperti apa? Apakah itu akan mengurangi bobot penilaian untuk seleksinya si vendor ini atau seperti apa? Dan nggak tahu ya Pak Eko ya? Iya, nggak masalah ya Pak. Jadi Bapak memang prefernya udara aja karena dari syarat dari KPU ini nggak tahu nih Pak. Ya, oke, nggak ada masalah Pak ya. Kita takutnya sih mengurangi bobot penilaian seleksi aja sih. Ya, jadi ini nggak ada bobot Pak, adanya sistem gugur Pak. Yes or no ya Pak ya. Gitu. Jadi 1 sampai 8 oke semua lulus masuk list dia Pak ya. Buat B2B. Jadi bukan pembobotan siapa terbaik gitu ya. Ini sistem gugur aja Pak. Oke. Jadi yang Bapak pastikan saya bisa memenuhi apa tidak minimalnya. Gitu. Kalau dari KPU ada masukan silakan Pak ya. Gitu. Jadi ini syarat mutlak ya Pak ya. Ya. Bobotnya nggak ada bobot terbaik ya. Kalau Bapak sudah memenuhi, kalau dari kata-katanya armada laut dan atau artinya bisa dua-duanya, bisa salah satu Pak. Jadi pasti mengingat Indonesia negara kepulauan harus punya salah satu harusnya Pak. Gitu ya. Oke Pak, saya Pak. Ya. Dari KPU tambah? Ya mungkin sedikit. Maksudnya Mas siapa tadi? Oh Pak, Pak Bo. Maksudnya untuk akses pengiriman bakal ini hanya menggunakan pesawat terbang atau gimana? Kita mencalonkan. Kita kan setiap ekspedisi ini kan ada kekuatan masing-masing Pak ya. Ada yang memang kuatnya di udara, ada yang memang kuatnya di laut. Maaf, saya potong Pak. Maksudnya rutenya. Rutenya kita rute udara semua sih Pak. Udara semua. Udara semua. Berarti nggak masalah Pak. Iya. Ya. Siap. Yang 7 Pak, 7. Itu nyapa yang 7. Oke. Ya. Oke. 5 clear Pak. Ini kalau lelang langsung diketok Pak ya. Oke, 5 clear Pak. Nomor 6 Pak ya. Penyedia distribusi wajib menyampaikan metode atau timeline alur distribusi untuk setiap daerah. Ini tadi di awal Pak Adrian sudah menjelaskan ya Pak ya. Jadi Bapak yang ngasih metode caranya lah Pak ya. Ini dari daerah asal ke kota tujuan. Bagaimana metode-metode ya yang biasa digunakan ya Pak ya. Mungkin ada kekhususan kalau logistik milu seperti apa silakan Bapak buat aja ya. Ada semacam metode-metodenya. Ada pertanyaan nomor 6 Pak? Nomor 6? Oke, bungkus Bapak Ibu ya. Nah silakan Pak. Ada 2 nih. Bapak dulu depan. Silakan ada mic-nya. Saya Konrad dari DMS Tipa Logistik. Bacakan dulu ya Pak.
penyedia distribusi wajib menyampaikan metode dan timeline atau alur distribusi untuk setiap daerah atau regional pengiriman dari daerah asal kirim ke tujuan kirim. Jadi begini, maksudnya untuk kan ada banyak 500 sekian kota kabupaten, apakah semuanya sih kita masukkan modal gitunya atau daerah-daerah yang kami kuasai aja begitu Pak? Oke, itu nyambung ke nomor 7 juga. Mau langsung dijawab aja Pak? Nah, itu yang 7 tadi Bapak ya. Oke, itu akan nyambung ke nomor 7 ya Pak. Ada lagi nomor 6 Pak? Nah ya, itu dulu misalnya. Yang Bapak tadi akan nyangkut nomor 7 Pak, disimpan dulu. Ya, tadi saya juga mau tanya, yang tadi juga Pak, pertanyaan yang sama. Terus satu lagi ada pertanyaan yang tentang metode dan timelinenya Pak. Ini penyampaiannya kita pada saat input di e-katalog atau pada saat ada pemilihan file choice tadi ya Pak ya. Kalau ada beberapa surat dukungan segala macam ya, itu bagaimana Pak untuk prosesnya gitu. Terus apa namanya yang kita kirimkan surat pernyataan itu tadi, apakah tidak perlu dengan surat-surat legalitas yang lainnya Pak? Gitu. Terima kasih. Kalau untuk legalitas perusahaan kita tidak minta lagi karena Bapak sudah pernah tayangkan ya, sudah duluan. Makanya ini lebih ke teknis semua Pak. Makanya tadi kalau untuk kendaraan apakah EPBK BSNK tapi diganti surat pernyataan ya Pak ya. Jadi data legalitas perusahaan sudah tidak diminta lagi ya Pak ya. Karena memang verified produk untuk produk yang sudah tayang. Kalau sudah tayang legalitas sudah duluan tuh Pak. Ya, jadi tidak dipusingin lagi legalitas perusahaan ya Pak ya. Jadi fokus ke 8 ini aja gitu ya. Ada lagi nomor 6 Bapak Ibu? Sebelum itu ya. Oke, nanti nomor 6 sama nomor 7 kan nyambung Pak ya, gitu ya. Nah, nomor 7 kan di-upload. Oke. Tadi saya mau nanya juga ke tim KPI juga. Ada 2 cara Pak ya untuk upload. Bisa ngupload di produk. Kalau di produk nanti tayang orang bisa lihat. Gitu ya. Atau ngupload di permohonan. Dari KPU butuh yang mana Pak? Butuh yang silent di permohonan, cuman admin yang bisa lihat ya, kita yang bisa lihat, atau mau dipublish. Nah gimana Pak? Kalau untuk yang metode misalnya, bagusnya mau dimana? Kalau dipublish, penyedia tender bisa lihat nih Pak, oh metodenya begini, gitu ya. Kalau data itu tidak rahasia, mungkin bisa di data produk aja. Data produk udah PMD mas? Yang lampiran 20 juga ya? Oh iya, gitu. Dari KPU gimana Pak? Tadi itu bisa 2 cara ya Pak, untuk cuman beda akibat. Kalau di produknya, kan di produk itu ada lampiran Pak ya, ada kolom lampiran. Kalau lagi ngisi produk Pak, ngisi produk di katalog, Bapak kan ngisi data ya, nanti ada kolom lampiran yang bisa diisi PDF salah satunya. Itu dipublish, orang tanpa login bisa lihat. Kalau di barang tuh kalau jual laptop ada brosur tuh kan kadang-kadang brosur diupload ya. Kalau ini kan kalau di jasa pengiriman mungkin metode. Dari KPU sendiri lebih prefer itu yang dipublish apa tidak. Kalau tidak dipublish, tadi Mas Fahri kan sudah kasih tahu ya bahwa pas permohonan bisa ngupload dokumen pendukung gitu ya. KPU lebih prefer mana dulu Pak? Ini saya balik lagi jadinya Pak. Ada 2 cara soalnya. Gimana Pak Adrian atau Pak Kamil? Data itu apakah dipublish atau tidak? Ya, tapi nanti saya minta masukannya dari teman-teman ya Pak Eko, Pak Manto, Pak Heldi, dan yang lainnya. Kalau bagi kami sih untuk yang tadi apa sih metode ya Pak, metode dan sebagainya kan sebetulnya kepentingannya untuk kita melihat menilai Bapak Ibu. Sebetulnya tidak terpublish pun tidak masalah, karena itu kan gambar kita. Keduanya nanti yang kita publish kan yang terverify itu ya keluar tabelnya, nanti keluarlah atribut-atributnya. Kan yang dipentingkan adalah atributnya yang nanti akan menggambarkan, kan gitu ya Pak, atribut tersebut yang nanti menggambarkan. Tapi mungkin ada masukan Pak Eko. Ya, mungkin kan gini ya, untuk teman-teman dari KPU butuh metode seperti yang jelaskan Pak Tia tadi. Kegalauan lah kalau barang ini sebetulnya kan barang negara yang harus dijaga rahasianya sampai ke lokasi. Nah ini
jadi teman-teman wajib menyampaikan. Cuma kan tadi yang jadi pilihan itu, yang jadi pertanyaan teman-teman ini adalah origin ya. Originnya dari mana dan harus kemana kan gitu ya. Nah, kita tetapin aja mungkin Pak originnya Pak. Ya. Karena yang dahulu kan nih kira-kira kan dengan gambaran itu kan ada yang misalnya nih kalau kayak tadi contoh dari luar Pulau Jawa Makassar. Makassar itu kan berarti kan Makassar ke seluruh Indonesia. Berarti ada udara atau ada laut, ada jalan darat. Bapak Ibu menggambarkan seperti apa? Ya kan? Ini nggak ada penilaian ya, Bapak Ibu ya. Ini nggak ada penilaian, yang penting wajib menyampaikan. Jadi kalau nggak disampaikan berarti nggak ada itu. Kalau disampaikan nggak kita nilai. Ya. Jadi originnya misalnya, jadi ada penjelasan di situ. Dari Makassar misalnya ngirim sampai ke tadi tempat saya itu kampung saya di Mentawai, Bu. Ya kan gitu. Kira-kira seperti apa metodenya? Kan mungkin gitu ya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ini cukup nyampaikan satu itu aja atau memang ya istilah ada jalan udara, jalan ini traffic atau harus semua dari titik original. Tadi Pak, ini nyambung dengan yang poin 7. Ya. Nanti poin 7 ini akan seperti apa? Kalaupun misalnya ini jadi poin 7 ini bisa relate dengan poin 6 dan poin 5 ya tadi ya? Oh enggak, poin 6 ya? Poin 6. Jadi kalaupun misalnya nanti poin 7 ini harus semua Pak, berarti kan semua. Tapi kalau misalnya berdasarkan kemampuannya teman-teman logistik, ya gambarkan sesuai kemampuan. Ini nanti berhubungan dengan yang bertujuh Pak Ibu. Ya, memang kalau seluruhnya, saya mau nanya nih yang hadir di sini nih, ya, yang nomor 7, apakah semua teman-teman di penyedia ini mengirim ke 514 kota kabupaten sanggup atau tidak? Hah? Sanggup? Hah? Yang sanggup angkat tangan tuh. Kecuali PT Pos tuh. Sanggup. Sanggup. Hah? Yang tidak sanggup lah. Hah? Enggak apa-apa, ini bukan penilaian Pak. Jadi ini buat mengukur kami gitu. Yang tidak sanggup ada berapa? Ini. Karena kami juga belum cek, karena kan memang produk katalognya cukup banyak ya, dalam jutaan ya. Ini apakah bisa terkirim ke ini? Tapi kalau diwajibkan ini sanggup atau enggak? Wajib seluruh area. Sanggup. Sanggup. Wajib ya seluruh Indonesia. Berarti Bapak yang belum mengisi di katalog nanti wajib di-input ya. Ya. Wajib mengisi seluruh ke kabupaten kota. Berarti sanggup ya. Berarti nomor 7 tidak ada perubahan ya. Iya, silakan. Iya. Apakah kami harus menentukan harga dari masing-masing origin itu ke seluruh Harga itu gimana? Harga itu yang kayak sekarang tidak di katalog. Ya kan? Nanti Bapak misalnya sanggup ini kan misalnya nih untuk yang Jawa saja ke seluruh kabupaten kota. Ini kan Jawa. Atau ada pemenang yang di luar Jawa. Berarti Bapak tidak ikut jadi ditawar oleh teman-teman produsen. Ya. Kalau Bapak cuma Jawa aja nih, ya kan pabrik-pabrik itu kan Bapak melihat ya pabrik kotak beli ada di mana, ya kan? Nah pabrik-pabriknya itu kan Bapak bisa searching mungkin ya, Bapak bisa searching sekarang pabriknya. Atau mungkin nanti bisa nanya-nanya yang dulu pemenang kotak milik siapa aja, ya kan? Bisa nanti kita sampaikan. Ya. Jadi itu, jadi Bapak misalnya nanti ada penyedia yang mau kerjasama sama Bapak, tadi kan? Dari Makassar, berarti kan Bapak origin dari Makassar untuk ke misalnya kerjasamanya taruhlah ke Sumatera gitu. Bapak nggak ada klien itu berarti nggak ada, nggak diajak kerjasama. Jadi gitu Pak. Nah, karena kan sekarang Bapak mungkin origin
originnya kan mungkin karena banyak di Jawa semua ya. Asal ya, asal dan tempat pengiriman. Mungkin gitu. Lokasi pengiriman udah jelas kabupaten kota. Kalau Bapak kali 514 kali 514 berapa ribu gitu kan? Itu kan ini ya. Ini kan nggak kabupaten kota yang originnya nggak kabupaten kota semua. Cuma tujuannya kabupaten kota. Berarti 514 kali mana Bapak mau satunya? Kali ini. Kali yang di Jawa aja. Berarti kan Jawa mungkin yang besar-besar kayak Semarang, ya kan? Surabaya atau Sidoarjo. Atau Bapak bikin provinsi aja boleh gitu ya, Pak ya? Boleh originnya. Cuma kalau misalnya provinsi, ya kan? Cuma kita misalnya provinsi Surabaya, toto dari Banyuwangi, dapat ini ya kan? Itu Bapak dengan resiko yang harga yang tayang itu, Bapak wajib kalau diajak kerjasama oleh penyedia produsen. Terserah itu pilihan Bapak. Jadi kalau provinsi aja kan berapa? Mungkin ada 10 origin ya, Jawa ini ada 5 gitu kan, atau 7 lagi. Nah metodenya tadi yang disampaikan nggak semua ini ya Pak, cuma metodenya tadi tuh jalan udara, jalan darat, laut dan sungai. Bahkan nanti kalau Papua itu pegunungan pakai kuda Pak. Kalau Papua ada pakai kuda, ya kan? Itu silakan. Kalau masih, ya mungkin Pak Kamil mau nanya. Sedikit Pak. Ini sama terkait metodenya, boleh sekalian. Nah, untuk metode ini kan tadi yang seperti Pak Dian sampaikan, ini kan barang sifatnya prioritas ya. Sekalian. Dalam metode ini nanti baru digambarkan apakah ada mekanisme checkpoint. Misalnya dari Jakarta ke Ternate, apakah harus checkpoint di Maluku dulu atau langsung direct ke Ternate? Jadi mohon nanti digambarkan di metodenya. Mungkin begitu. Saya lanjutin nomor 7 ya Pak ya. Jadi ini masuk sambil nanya KPU ya Pak ya. Data harga ini ngasih list. Tadi kan misalnya ada listnya 1.500 rute Pak ya. Dia ngasih PDF di upload ya. Karena kalau nunggu tayangin Pak, lama banget tuh Pak itu. Kalau bisa coba ngasih list sudah bisa, gitu ya. Gitu ya. Dari KPU dengan list cukup Pak. Ketika dia bikin list harga tadi ya, misalnya 1.500 rute misalnya, cukup gitu Pak. Sambil jalan nanti ngupload produknya, gitu. Karena kalau nunggu upload semua Pak, sebenarnya 1.500 apa tuh Pak? 1.500 bisa. Yang dulu berapa?